Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Ardi Seto Priambodo. Kali ini di video ini saya akan melanjutkan materi yang dari minggu lalu, yaitu terkait dasar pemrograman oktav yang merupakan salah satu materi yang perlu kita pelajari di praktikum sistem kendali. Oke, jadi materi kali ini adalah kita nanti belajar bagaimana cara membuat grafik, ya. Kemudian ada materi terkait bagaimana kita menuliskan perulangan di oktav, kemudian membuat fungsi. Jadi 3 materi itu yang akan kita pelajari pada pertemuan atau video kali ini. Oke, oktav ini sebenarnya sudah mendukung beberapa jenis tipe grafik ya, mulai dari plot XY, ada scatter, ada histogram, ada kontur, ada polar, ada diagram pie, kemudian ada 3D mesh dan beberapa yang lainnya. Tapi pada praktikum ini atau pada materi ini saya hanya akan menjelaskan tentang plot XY karena nanti dalam satu semester terkait mata kuliah ini kita akan banyak menggunakan penggambaran menggunakan plot XY. Jadi nanti hasil sebuah proses, kemudian kita lakukan pengamatan, kita lakukan analisis, biasanya dilakukan pada grafik atau penggambaran plot XY. Oke, sebenarnya plot XY ini apa? Ini saya rasa teman-teman sudah tahu semua. Jadi nilai atau titik-titik yang ada pada gambar atau grafik atau dalam sebuah bidang gambar tersebut adalah pasangan dari nilai X dan Y. X ini adalah untuk garis yang horizontal dan nilai Y itu adalah garis yang vertikal. Sehingga jumlah data dari nilai X dan Y itu harus sama, tidak boleh berbeda. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh. Misalnya X sama dengan, saya ingin membuat seperti ini ya, X sama dengan 0,1 sampai 10 misalnya. Y sama dengan sin X. Apa yang terjadi setelah kita menuliskan ini? Nanti di workspace akan muncul dua buah variabel. Yang pertama nilainya X, yang kedua nilainya Y. Nah, X ini nilainya berapa? Mulai dari 0, 0,1, 0,2, dan seterusnya sampai 10. Ya, di sini. Nah, 10 nih. Nilai Y-nya ini hasil dari sin X-nya. Di sini terlihat ada mulai dari 0, 0,09, dan seterusnya sampai nilai terakhir ada di minus 0,5. Ini jumlah datanya terlihat ya, ada 101, yang bawah juga 101. Tidak boleh berbeda. Nah, bagaimana cara ngeplotnya atau cara menggambar grafik antara nilai X dan Y tersebut? Kita menggunakan perintah plot X, Y. Enter, nanti akan muncul grafik seperti ini. Nah, inilah grafik dari plot XY. Ya, jadi nilai X-nya itu 0 sampai 10, nilainya adalah minus 1 sampai 1. Nah, ini nilai titik-titik itu atau ya garis yang ada pada grafik itu adalah titik-titik yang pasangan tadi, yang berpasangan. Nilai ketika X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Ketika X sama dengan misalnya 2, nilai Y-nya berapa? Dan seterusnya. Nah, itu adalah bagaimana cara kita membuat plot di oktav. Kemudian kita bisa memberikan judul, kita beri kasih label pada sumbu X dan sumbu Y-nya dengan perintah kita tulis seperti ini, title, misalnya grafik Y sama dengan sin X seperti ini ya. Oops. Oke, kemudian X label ini misalnya sudut, Y label ini adalah nilainya misalnya. Kemudian kita lihat grafiknya yang terjadi. Sebentar, mana? Oh, ini. Nah, ini terlihat ada judul, ada labelnya di sumbu X dan sumbu Y-nya, sehingga lebih memudahkan kita dalam menganalisis misalnya. Atau memberikan informasi gambar ini ke orang lain misalnya, kan lebih jelas. Oh, nilai yang bawah ini apa, nilai yang garis yang ke atas apa. Oke, itu pemberian judul dan label. Ya, kemudian kita juga bisa
membuat beberapa gambar atau beberapa grafik dalam satu bidang. Contohnya seperti ini. Oke, kita langsung tulis di Octave. Misalnya saya ingin buat Y2 sama dengan cos X ini. Kemudian bagaimana cara menggambarkannya? Kita bisa menuliskan plot yang depan ini adalah pasangan yang pertama, X dan Y. Kemudian kita kasih bintang seperti ini biar nanti garisnya bintang-bintang, biar berbeda antara gambar satu atau grafik satu atau garis satu dan garis yang lainnya. Kemudian nilai pasangan yang kedua adalah X, Y2. Nah ini saya misalnya kasih garis tidak putus-putus seperti ini. Kemudian enter. Nah kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Yang bintang itu adalah pasangan yang pertama, nilai X dan Y. Yang garis tidak putus-putus yang warna merah ini adalah yang kedua, Y2. Nah nanti kalau mau ditambahkan ya tinggal ditambahkan lagi belakangnya. Jadi banyak grafiknya. Ini memudahkan kita misalnya dalam membandingkan 2 buah grafik atau 3 buah grafik gitu ya contohnya. Kemudian kita juga bisa membuat atau menambahkan legenda pada grafik tersebut dengan perintah legend seperti ini. Yang depan misalnya sinus, yang belakang atau yang garis kedua kosinus misalnya. Enter. Nah kemudian kita lihat hasil dari grafiknya tadi. Nah ini ada legendanya sinus dan kosinus. Ya, kemudian itu tadi kan penggambaran dalam satu buah bidang. Nah, untuk memudahkan atau membantu kita, ini kita juga bisa munculkan garis bantu, namanya grid. Ini bisa diklik di sini, atau kalau via perintah, itu grid on. Nah, nanti akan muncul semacam garis bantu, kotak-kotak gitu, untuk memudahkan kita misalnya menganalisis. Kemudian, itu kan hanya dalam satu bidang. Sekarang bagaimana kalau kita menggambarkan dalam satu bidang beberapa garis gitu ya, dalam ini seperti ini contohnya. Jadi dalam satu bidang gambar di situ ada beberapa plot. Nah, ini dinamakan subplot. Nah, ini perintah lengkapnya. Kita langsung saja misalnya biar mudah ini saya hapus dulu deh. Clear CLC. Saya definisikan ulang X sama dengan 0 dengan interval 0,1 sampai 10. Ya. Kemudian Y1 misalnya sama dengan di modul apa? X kuadratnya. Oke, kita ikuti saja X dot kuadrat. Nah, jadi ada dot di situ adalah yang dikuadratkan adalah per elemennya. Jadi masing-masing elemen yang ada di X dikuadratkan. Y2 sama dengan sin X. Kemudian Y3 misalnya logaritmik dari X. Y4 adalah log 10 dari X misalnya seperti itu ya. Kemudian bagaimana untuk menggambarkan subplot tadi? Kita menggunakan perintah subplot. 2,2 ini artinya kita ingin membentuk 2 baris dan 2 kolom dengan nomor urut yang pertama dulu. Nomor urut yang pertama tentu ada di pojok kiri atas ya. Dan kita gambarnya apa atau plotnya apa? Kita tuliskan plot X, Y1. Enter. Kemudian kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu posisinya ada di 2. Ini adalah gambar yang misalnya yang Y2. Kemudian yang ketiga kita ganti ini 3, Y2 kita ganti Y3. Dan terakhir adalah 4. Kita ganti Y4. Enter. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari subplot. Di gambar yang pertama atau Y1 ini yang pojok kiri atas, kemudian pojok kiri atas kiri ya, atas kiri. Kemudian yang atas kanan ini adalah Y2, yang bawah kiri ini adalah Y3 dan yang paling bawah atau Y kanan ini yang kanan bawah adalah Y4. Ini dinamakan subplot. Nah, ini misalnya teman-teman bikin laporan atau bikin paper, artikel, itu kan biasanya grafik-grafiknya grafik seperti ini. Nah, teman-teman bisa bikin grafiknya di Octave atau memang biasanya juga orang banyak pakai MATLAB. Jadi tidak pakai Excel ya. Excel itu tidak
grafiknya tidak format saintis ya. Itu format laporan-laporan biasa. Ya kalau format saintis biasanya grafiknya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyimpan gambar ini? Ya, kita bisa menggunakan perintah namanya print atau kita bisa langsung saja file save as. Di sini kita bisa menyimpannya dalam format PNG atau JPG gitu misalnya ya. Misalnya grafik subplot nih ya. Sudah ada cuman saya rename saja. Save, replace. Nah, nanti akan muncul di folder yang telah aktif ini grafik subplot.png. Nah, seperti ini grafiknya. Atau kalau mau via perintah di command window kita bisa menggunakan perintah print. Nama filenya misalnya grafik.png ya. Kemudian ini parameternya. Sebentar. dpng d minus dpng png ini enter. Nah, nanti akan nih grafik.png ini adalah hasil dari perintah ini. Kenapa kok repot-repot harus diperintah? Karena bisa saja kalau kita bikin program ya, kita bikin program misalnya langsung menyimpan otomatis gitu ya. Kan tidak perlu disimpan manual dengan cara file save as seperti ini, lama sekali ya. Nah, kalau kita bisa bikin program kan lebih mudah. Sekali jalankan langsung nyimpan filenya, nanti filenya langsung bisa kita buka. Makanya ada perintahnya. Nah, itu adalah bagaimana cara menggambar grafik di di Octave ya, terutama untuk plot XY. Nah, kemudian terkait dengan perulangan. Jadi, namanya bahasa pemrograman itu pasti kita bisa membuat atau kadangkala ya kita melakukan suatu hal yang berulang kali. Misalnya saya mau mencetak nama Ardi sebanyak 100 kali. Apakah kita menuliskannya sebanyak 100 kali? Tentu itu kalau saya boleh katakan itu cara yang bodoh. Nah, bagaimana cara yang sedikit pintar ya kita bisa melakukannya perulangan. Ya, kita bisa melakukan perulangan. Nah, perulangan di Octave kita bisa tulis dengan beberapa perintah. Salah satunya while. Dan yang lain adalah do until. Dan yang lain lagi adalah for. Jadi ada 3 perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat perulangan. Oke, ini bisa diikuti saja di modul, tapi saya akan bikin atau berikan contoh yang sedikit berbeda. Misalnya kita buat program baru, ya kita tulis program baru di editor. Mana ya? Nah ini sudah saya tuliskan. Jadi untuk while kita mendefinisikan batasnya di atas. Jadi nanti dia akan berulang sampai kapan? Sampai nilai X-nya itu kurang dari 9. Kurang dari 10. Jadi ketika nilai X-nya itu kurang dari 10, dia akan selalu berulang. Nah, apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah yang di dalam sini. Ini display itu hanya memunculkan karakter saja, hasil dari SQRT atau akar dari X. Nah, nilai X-nya sekarang pertama 1. Jadi ketika pertama akar dari 1, kemudian X bertambah. X-nya ditambah dengan 1, jadi sekarang nilai X 2. Kemudian diulang lagi. Akar dari 2, tampilkan hasilnya, kemudian X-nya jadi 3. Begitu terus sampai nilai X-nya itu kurang dari 10, nanti dia akan selesai atau keluar dari perulangan ini. Langsung masuk ke bawah, ke end while. Oke, kita langsung coba jalankan. Nah, teman-teman silakan bikin kode seperti ini disimpan dengan nama loop while. Nah, cara menjalankannya bagaimana? Kita tinggal ketikkan saja perintah loop w tab. Tab ini maksudnya pencet tombol tab ya di keyboard untuk auto complete-nya. Kemudian setelah itu kita enter. Nah, ini melakukan perulangan nih. Ini proses perulangan pertama, ini perulangan kedua, seterusnya sampai perulangan ke kurang dari 10. Berarti ada 9 perulangan. Oke, itu menggunakan while. Sekarang kita akan mencoba menggunakan do until. Bedanya apa? Nah, kalau di do until, pembatasannya didefinisikan di akhir. Ya, definisinya di akhir. Jadi, yang dikerjakan apa, sampai apa. Kalau ini tadi, ketika segini, ulang terus. Gitu ya. Jadi, pembatasannya didefinisikan di awal, kalau while. Kalau di until, itu pembatasannya di akhir.
Sebenarnya ini hasilnya sama saja. Oke, kita coba jalankan. Loop saya simpan dengan nama loop do until gitu ya. Nah, teman-teman bisa ikuti juga namanya biar seragam. Enter, ini hasilnya. Ya, sama ya. Jadi loop while dan loop do until. Kemudian yang terakhir, perulangan kita bisa buat menggunakan for. Ini yang lebih umum atau lebih banyak digunakan. Jadi kita definisikan perulangannya mulai dari berapa sampai berapa. Dalam kasus ini saya definisikan dari 1 sampai nilai X-nya 9. Jadi ketika X-nya sama dengan 1, kerjakan. X-nya sama dengan 2, kerjakan. Dan kita tidak perlu mendefinisikan penambahan nilai X di dalam perulangannya karena otomatis nanti dia sudah langsung di increment sendiri. Ya, lihat nih, kalau di sini kan harus kita naikkan satu persatu. Kalau nggak kita naikkan nanti ya dia berulang terus karena nilai X-nya kan tidak nambah. Ini juga. Nah, kalau di for tidak perlu karena ketika proses ini sudah dikerjakan otomatis nilai X-nya nanti otomatis ditambahkan sendiri. Nah, kita coba jalankan di sini. Loop for. Hasilnya sama. Sama semua ya, hasilnya sama semua. Walaupun dengan program yang berbeda. Nah, tidak ada definisi mana yang terbaik, mana yang lebih baik, itu nggak ada, tapi silakan digunakan sesuai dengan kondisi. Tapi yang umum biasanya banyak digunakan adalah for untuk perulangan. Oke, itu untuk perulangan. Kemudian materi selanjutnya adalah if kondisional. Jadi kita bisa mendefinisikan kondisi-kondisi tertentu untuk menjalankan sebuah program tertentu. Itu dinamakan if kondisional. Di sini atau di Octave kita bisa menggunakan perintah namanya if, else if, dan else. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Saya sudah buat programnya seperti ini. Misalnya saya ganti 4. Nah, saya buat program seperti ini. Di sini ada if dalam kurung. Nah, ini kondisinya seperti apa? Jika, if itu jika ya. Jika kondisinya X ini habis dibagi 2, rem ini untuk pembagian ya. Sisanya itu ada 0, berarti X-nya ada bilangan bulat. Gitu ya. Atau sorry, bukan bilangan bulat, bilangan genap. Kemudian kalau selainnya, kalau misalnya X-nya ini habis dibagi 5, itu berarti bilangan ganjil dan di sini ditambah keterangan divisible by 5 dan dapat dibagi 5. Kemudian else ini terakhir, kalau else ini tidak perlu kondisi karena kalau tidak masuk di sini dan tidak masuk di sini, otomatis dia akan mengerjakan yang di sini. Nah, di sini keterangannya cetak ya X sama dengan ganjil. Nah, sekarang kita coba misalnya 4 ini X-nya kita kasih nilai 4 gitu ya. Kita jalankan. Ini disimpan dulu. Program ini disimpan nama filenya kalau saya if else. Kemudian ini saya hapus dulu lah ya biar clear. Kemudian kita jalankan if else. Ini enter. X sama dengan 4. X adalah genap. Ya, jadi dia masuk di sini dan selesai. Yang bawah ini tidak dikerjakan. Oke, contoh misalnya saya ganti nilai 5. Ini ya. Saya jalankan lagi. Nah, X sama dengan 5. X adalah ganjil dan dapat dibagi 5. Oke, coba saya ganti 7 misalnya. Jalankan lagi. Nah, X sama dengan 7, X adalah bilangan ganjil. Nah, ini silakan teman-teman amati. Kapan harus pakai if, kapan harus pakai else, kapan harus pakai else if, dan sebagainya. Silakan dicoba-coba sendiri. Oke, itu materi terkait dengan if kondisional. Kemudian yang terakhir kita akan membahas terkait dengan fungsi. Nah, coba saya hapus dulu. Tadi kan banyak sekali contoh-contoh atau di minggu lalu juga contoh-contoh contohnya seperti ini. Misalnya X sama dengan 10 gitu ya. Y sama dengan sin X gitu ya. Nah, dari mana sin ini? Ya, sin ini adalah sebuah fungsi yang sudah didefinisikan sama si Octave dan otomatis sudah terinstall ketika kita menginstal pertama kali atau sudah ada ketika kita install pertama kali.
itu kan yang standar-standar. Nah, bagaimana kalau ada persamaan yang tidak standar gitu ya? Kita mau mendefinisikan sebuah persamaan sendiri. Kalau ditulis di sini kan jadi panjang sekali ya, apalagi kalau kita panggil berulang kali. Misalnya saya mau menjumlahkan atau ya penjumlahan lah A ditambah B gitu ya. Nah, A ditambah B, saya definisikan A sama dengan 10. B sama dengan 20 misalnya. Kalau kita mau menjumlahkan A ditambah B, A ditambah B seperti ini. Jadi hasilnya 30. Nah, misalnya saya punya dua nilai yang lain. 4 mau tambah saya tambahkan dengan 5 contohnya. A-nya 4, B-nya 5. Kalau kita tulis lagi misalnya A sama dengan 4 gitu ya. B sama dengan 5. A ditambah B. Lama sekali ya. Nah, karena ini proses yang sama, kita bisa menuliskannya menjadi sebuah fungsi. Oke. Silakan buka editor baru, kemudian teman-teman bisa tulis seperti ini. Jadi untuk mendefinisikan sebuah fungsi, kita bisa menulisnya di awal function seperti itu. Kemudian nilai akhirnya yang ingin dikembalikan itu nilai apa? Variabelnya saya simpan di Z. Kemudian nama fungsinya, ini saya fn1, kemudian ini parameternya, ada X dan Y. Jadi kalau kita memanggil fungsi ini, harus ada parameter nilai X dan Y-nya. Nanti akan dicontohkan. Kemudian persamaan yang ada pada fungsi Z itu adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Jadi nilai Z-nya nanti akan dikembalikan ke pemanggil fungsinya, itu variabelnya ya. Oke, kita langsung coba saja. Misalnya nilai misalnya A sama dengan Fn. Oh ya, jadi nilai apa? Kode ini kita harus simpan di sebuah file yang nama filenya harus sama dengan ini. Harus sama dengan fn1. Makanya nanti di sini panggilnya fn1 dan dalam kurung contohnya 5,4 misalnya. Hanya 9. Nah, ini coba kita hitung. X kuadrat 5 kuadrat 25, Y kuadrat 4, 16 berarti ya. 25 dikurangi 16 adalah 9. Nah, kita tidak perlu menuliskannya satu persatu lagi kan, kita langsung panggil saja. Atau mungkin kita bisa hitung yang lain, misalnya B fn1 dalam kurung 10,1 misalnya. Ya, 100 dikurangi 1 kan 99. Nah, dengan begitu kita bisa mendefinisikan fungsi-fungsi sendiri. Jadi, kita bisa mendefinisikan fungsi, kemudian kita bisa panggil berulang kali. Oke, untuk materi pertemuan kali ini sebenarnya cukup sampai di sini. Jadi tugasnya silakan teman-teman ikuti semua langkah-langkah di atas dengan cermat, dengan seksama, dan diamati ini fungsi ini tugas apa, perintah ini untuk apa, perintah ini untuk apa, kemudian catat hasil yang telah dilakukan dan nanti dituliskan di laporan. Kemudian tugas tambahannya adalah silakan teman-teman bikin sebuah fungsi ya, fungsi seperti ini yang mana di dalam fungsi tersebut itu ada perulangannya. Harus ada perulangannya dan harus ada plotnya. Nah, persamaan yang ada dalam fungsi bebas. Saya tidak tentukan harus fungsinya seperti ini. Jadi teman-teman silakan membuat fungsi sendiri, menuliskan persamaan yang ada dalam fungsi tersebut. Tapi yang jelas dalam fungsi itu harus ada loopingnya atau perulangan dan sebuah plot di akhirnya. Sehingga harapan saya tidak ada mahasiswa yang sama. Jadi setiap mahasiswa punya fungsi yang berbeda-beda. Oke, mungkin itu saja materi terkait kelanjutan dari dasar pemrograman Oktav. Semoga bermanfaat. Ketika ada pertanyaan atau ada yang masalah, silakan bisa kontak saya langsung ya. Jangan sungkan-sungkan karena salah satu hasil dari proses pembelajaran ini itu utamanya ada di teman-teman. Saya hanya sebagai fasilitator. Ya, saya tidak bisa mengecek satu persatu mahasiswa apakah bisa, tidak bisa. Nah, teman-teman yang bisa menentukan seberapa jauh pemahaman dari masing-masing individu. Kalau memang dirasa ada kekurangan, ya silakan bertanya, silakan juga belajar di sumber-sumber belajar yang lain. Karena sumber belajar yang saya sampaikan di sini tentunya tidak mungkin masih banyak kekurangan gitu ya, atau belum lengkap seperti itu. Oke, terakhir tidak bosan-bosan juga saya mengingatkan semoga teman-teman tetap sehat karena dalam masa pandemi ini kita sama-sama tahu
grafik yang terjadi belum menunjukkan penurunan, ya, masih meningkat terus. Jadi usahakan kalau keluar rumah ya tetap harus pakai masker, atau kalau bisa ya tidak usah keluar rumah ya, sehingga tidak ketemu dengan orang lain. Karena intinya itu, ketika kita ketemu dengan orang lain dan orang lain itu ternyata sudah kena duluan, ya bisa menulari yang lainnya. Oke, tetap semangat walaupun kita proses belajarnya juga masih seperti ini, tidak bisa tatap muka secara langsung. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.